Menteri SDM menghimbau, beritanya ada, Menteri SDM menghimbau agar izin smelter yang baru dihentikan. Menghimbau, dia hanya bisa menghimbau padahal dia menteri yang bertanggung jawab. Dia tidak punya kuasa. Ada yang punya kuasa luar biasa, namanya Luhut Panjaitan. Waduh, dialah yang mengorkestrasi ini, dialah yang memberikan input sehingga Pak Jokowi ngomong seperti itu. Dan saya sudah bertemu dengan Pak Luhut, dia tidak bisa menyangkal pandangan-pandangan saya, sebaliknya saya bisa menyangkal seluruh pandangannya. Ini saya buka, dan belum lagi ada penyelundupan yang 5,7 juta ton itu. Karena kalau barang itu dilarang, pasti ada pasar kena. Dan yang menyelundup itu petinggi-petinggi. Erlangga Hartarto misalnya. Waduh, sebut nama Pak. Menantunya Pak Jokowi, Bobi Nasution. Saya sebut nama, dan nama itu saya dapatkan dari KPK. Bisa dipertanggungjawabkan, memang ada sumbernya, ada dasarnya. Dari KPK. Karena saya juga membantu KPK kan. Ini kan kasus korupsi, kerugian negara ratusan triliun. Cina mengimpor biji nikel dari Indonesia. Ada ternyata Indonesia yang tidak melaporkan. Yang Indonesia bilang nol. Nol, karena dilarang kan. Iya, Cina melaporkan ada. Ada 5,3 juta ton selama tahun 2020 sampai 2022. Oh. Dan ternyata bukan hanya nikel. Saya baru dipresentasikan oleh tim dari Kejaksaan dan KPK ya, mengharta-rantainya segala macam. Nah, pada titik ini saya nggak mau sebut nama. Yang tadi petrochemical di Kaltara, angkanya mereka sudah dikasih green light untuk masuk ke Indonesia. Tinggal kita tunggu jangan sampai ada macam-macam lagi. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mewanti-wanti agar tidak ada yang macam-macam dalam rencana pembangunan pabrik petrokimia di Kalimantan Utara. Hal itu disoroti pengamat kebijakan publik Gikin Praginanto. Ia menyoal pernyataan Luhut. Ia mengatakan sudah merusak lingkungan, menyusahkan penduduk lokal, bahwa kabur dana hasil ekspor masih saja dilindungi. Gelagar Luhut itu memberinya pemahaman kenapa Nusantara dulunya bisa ditaklukkan oleh Belanda. Orang ini membuat dirinya paham kenapa negara kecil bernama Belanda bisa menaklukkan Nusantara. Pernyataan Luhut disampaikan dalam keterangannya di video yang diunggah melalui Instagram Luhut Binsar Panjaitan. Yang tadi petrochemical di Kaltara, angkanya mereka sudah dikasih green light untuk masuk ke Indonesia. Tinggal kita tunggu jangan sampai ada macam-macam lagi. Ia mengingatkan agar tidak ada gangguan-gangguan macam-macam agar investasi ini dapat terlaksana. Luhut mengatakan, saya bilang tadi pabrik petrokimia di Kaltara, makanya mereka sudah dikasih green light untuk masuk ke Indonesia, tinggal ditunggu jangan sampai ada macam-macam lagi ke depan. Luhut mengaku senang di tengah semua negara di dunia sedang mengalami gejolak perekonomian, Cina tetap akan membangun pabrik petrokimia di Indonesia. Namun hingga saat ini belum diketahui kabar terbaru terkait rencana pembangunan pabrik petrokimia di Kaltara. Semua harus bangga jadi orang Indonesia. Ya, kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya saya terus terang sebagai yang paling tua di ruangan ini saya pikir saya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit itu. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun. Ya, saya garis bawahi, tidak mau ada satu orang pun yang menghambat. Karena apa? Ini bukan pekerjaan baru hari ini, bukan setahun ini. Sudah berjalan selama 8 tahun kita rawat sampai pada titik ini. Jadi jangan sampai ada konflik of interest. Saya ulangi, konflik of interest yang kita buat. Saya akan turun dengan kewenangan saya untuk membuat Anda susah. Kalau Anda bermain-main dengan itu tadi. Jadi saya titip betul itu. Tapi kalau Anda berbuat salah, yang menurut saya juga akan ikut nanti bulldozer Anda karena Anda membuat negeri ini susah. Dalam keadaan ekonomi susah sekarang ini. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan siap membuldoser siapapun yang berani menghambat atau mempersulit investasi yang masuk ke Indonesia. Apalagi saat ini Indonesia telah memiliki reputasi yang sangat baik di mata investor. Ia menantang siapapun yang merusak reputasi tersebut berhadapan dengannya. Dengan segala kemampuan yang ada padanya, ia pasti membuldoser. Jadi jangan Bapak Ibu sekalian ada yang menghambat izin. Dengan segala kemampuan yang ada sama saya pasti bulldozer. Karena saya mempertaruhkan apa momentum yang sudah baik ini tidak boleh dihambat oleh siapapun.
Luhut juga menekankan jangan sampai ada yang berani untuk melanggar aturan demi kepentingan pribadi, sebab sesuai arahan Presiden Jokowi, iklim investasi Indonesia harus tetap dijaga agar menarik di mata investor. Ia menitipkan kepada yang datang untuk bekerja dengan baik dan benar sesuai dengan aturan yang ada. Dirinya tidak akan rela melihat kalau ada yang mempersulit investasi. Menurutnya, saat ini total komitmen investasi yang ada dalam pipeline pemerintah mencapai sebesar 30,9 miliar dolar Amerika sampai tahun 2026 nanti. Jumlah ini harus terus bertambah, jangan sampai berkurang. Karenanya, segala hambatan yang muncul dalam investasi harus dibasmi. Apalagi kebijakan pemerintah saat ini sudah dipermudah dan diringkas agar bisa mempercepat investasi. Ini ya, mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu tidak benar omongannya itu. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar. Bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai.